Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar C++ lagi dan di sini kita belajar tentang ternary operation. Jadi singkatnya ternary operationnya itu dia itu if else-nya C++. Ya kalau Python kan if else ya. Ada if, elif, else if sama else. Kalau C++ ini ada ternary operation. Operasi kondisinya C++. Dan di sini adalah rumusnya ya. Jadi sekalian lihat rumusnya di sini. Yang pertama, oh ya juga ternary operation ini dia cuman mungkin ya, cuman satu baris doang gitu, nggak perlu banyak-banyak kayak if else. Kalau if else kan ya gini ya, if bla 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 terus gini terus gitu-gitu ya. Tapi kalau ternary operation ini dia cuman butuh satu baris aja. Tapi sebenarnya yang if else juga bisa sebaris sih. Ya, jadi langsung aja kita mulai aja. Jadi dia formulanya ini, rumusnya seperti ini. Di sini ada kondisi, terus nanti didampingi sama tanda tanya ini. Terus di sini ada ekspresi 1 sama ekspresi 2. Jadi kalau kondisi di sini dia terpenuhi, maka yang ini jalan, yang ekspresi satunya. Tapi kalau nggak terpenuhi atau selama belum terpenuhi, dia nggak terpenuhi, maka yang ekspresi 2 ini yang jalan. Jadi mungkin yang ekspresi 2 ini bisa dibilang else-nya ya. Kondisinya ini if kalau dia terpenuhi ini jalan, kalau enggak yang ini yang jalan. Ya jadi gitu. Dan ternary operation juga cuman ada 3 operan. Ada 1, 2, 3. Dia nggak bisa melebihi 2 ya. Kan kalau if itu ada else if-nya, ada ya gitu-gitu. Tapi ini cuman ada 2. Nah, di sini ada contohnya misalnya enter your marks. Ini kita run dulu. Marks ini semacam nilai. Jadi misalnya yang di atas 70. Ya itu KKM misalnya ya. Di atas 70 berarti misalnya 93 dan dia bakal keluar yang you pass the exam. Ya jadi seperti itu ya. Jadi di sini cara pakainya seperti ini. Kita buat variabel misalnya result gitu ya. Hasilnya terus sama dengan nah yang ini kondisinya. Terus tadi yang aku bilang dia pakai tanda tanya ya. Nggak tahu kenapa tapi itu rumusnya seperti itu pakai tanda tanya dan di sini adalah kalau jika kondisi ini terpenuhi maka yang ini yang jalan ya. Kalau enggak dia bakal yang fail. Terus baru deh kita see out result. Ya, jadi seperti itu cara pakainya. Simple. Jadi kalau misalnya kita jalanin lagi, kalau misalnya di bawah 70 misalnya 60 dia bakal fail. Jadi dia ini kalau misalnya ini kondisinya terpenuhi, terus kan dia dapat yang ini, terus yang pass ini dia bakal masuk ke variabelnya result. Ya maka kalau yang fail juga ini dia bakal masuk ke variabelnya result gitu. Ya, jadi terus di sini ada lagi positive negative with ternary. Jadi kita di sini disuruh enter number. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini kalau number di atas 0 maka positif. Sebaliknya kalau nggak di atas 0 misalnya minus berarti ya negatif. Kita coba misalnya 7 dan dia bakal ini ya positif. Karena yang number ini ya ini kondisinya kalau numbernya di atas 0 berarti positif. Kita coba lagi run misalnya yang negatif ya. Ini yang tadi misalnya negatif 13 dan maka dia keluarnya negatif. Tapi di sini kan kalau positif negatif kan ya dia cuma ada 2 ya, positif negatif.
Ada satu lagi angka netral. Ya, angka 0 itu angka netral ya. Jadi kita nggak bisa nih kalau nulis 0 dia bakal keluar malah yang negatif ya, karena kan ini kondisinya di atas angka 0. Berarti selain itu dia bakal keluar negatif. Tapi kan angka 0 itu bukan negatif ya. Dia itu angkanya netral. Jadi di sini ada yang namanya nested ternary. Jadi dia semacam nested conditionnya, dia itu misalnya if di dalam if gitu ya. Tapi di sini ternary di dalam ternary gitu. Jadi intinya seperti ini kalau mau jadi nested ya. Ini sama, kita disuruh enter number lagi, terus sini string, terus variable result 3 sama dengan, nah ini kondisi pertama dan ini kondisi kedua. Jadi yang kondisi pertama ini kalau angkanya 0 maka dia 0. Tapi kalau angkanya bukan 0 dia bakal jalanin yang ini. Jadi yang aku blok ini tuh dia semacam else ya, ya else. Tapi dalam else itu ada ternary lagi di sini. Kalau angkanya di atas 0 dia positif. Tapi kalau di bawah 0 ya maka selain dari itu dia bakal negatif. Ya, jadi seperti itu ya nested ternary. Kita bisa isi lagi sih di sini. Kayak sama yang ada di sini ya. Ya, jadi seperti itu ya nested ternary. Mungkin kita coba kalau misalnya 0 dan outputnya bakal keluar the number is 0. Ya jadi gitu ya. Tapi kalau kita coba misalnya di atas 1 ya. Ini yang nested nih. Kalau misalnya 5 dia tetap ini ya jalan juga yang ininya positif gitu. Pokoknya ini adalah kondisinya. Yang ini expression 1. Dan yang semua ini dia itu expression 2-nya. Tapi di dalam expression 2 ada kondisinya juga, condition, ini expression 1, ini expression 2. Jadi seperti itu. Dan di sini cuma ada ya exercise ya. Ini sama aja exercise speed limit traffic. Jadi kita disuruh enter speed limit di daerah kita ya, misalnya mungkin di Indonesia 80 ya. Di tol itu 80 dan kita disuruh enter kecepatan kendaraan kita misalnya 120. Ya berarti keluarnya you are over speeding, slow down. Jadi ini sama, ini ada ternary operationnya. Di sini ada kondisinya, terus di sini ekspresi satunya. Oh ya, di antara dua ekspresi ada titik dua ya. Ya jadi seperti itu. Dan di sini else-nya. Terus udah deh. Jadi itu adalah ternary operation. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.